karena ada permohonan para korban ini ya saya tunggu ya. Kalimantan itu kasusnya sama. Jadi ada perkebunan sawit, sudah jalan pemiliknya dari Malaysia, pemilik tanah yang punya sertifikat asli itu diabaikan, saya akan ke sana bos. Saya sudah tenangkan mereka, tenang, kita tunduk dengan hukum yang ada, negara kita hargai. Kalau hukum kita tidak berlaku lagi ya sudah. Iya kan, saya mau kemana juga. Jadi jangan sampai saya jadi tumpuan itu, wah saya ini tidak benar. Ya, saya jalan ya, semua saya jalani. Kalau saya alpa mungkin ya, 2-3 hari di sini, saya akan selesaikan kasus tambang yang ada di Desa Oyom, Provinsi Sulawesi Tengah. Barang bukti 1 kontainer sudah di pelabuhan, itu Batu Tembaga. Kita menunggu Polda ya, Polda Sulteng sejauh mana proses dia, karena itu ilegal semua. Ini akan timbul jadi bentuk masyarakat kalau kita tidak tindak lanjuti. Saya kira seperti itu, dan saya titip pesan, mohon umatnya Pak Gus ini ditenangkan, kita tunduk dengan hukum yang ada, dan kita akan melakukan perlawanan hukum juga ya. Itulah pesan saya, insya Allah kita bisa sama-sama bersama ya, Pak Sartono, Ibu Sarmini, yang disolimi dari Bank apa? Bank Jatim ya. Nah, itu juga rusak itu saya lihat ya. Pak Sarto Bank Danamon. Nah, Danamon. Nah ini akibat BI ini kan. Kalau 2013 itu RDP dilaksanakan, DPR juga bertanggung jawab, BI tanggung jawab, tidak akan terjadi seperti ini. Sampai ada meninggal, ada masuk penjara. Soal meninggal itu kan Allah yang atur. Ya. Tapi kadang-kali akibat ini orang tertekan, ya bisa aja. Tapi kita jauhkan itu ya. Saya cuma minta semua tenang, kita akan tempuh jalur hukum. Kalau sudah tidak bisa lewat jalur hukum, saya angkat tangan. Ya, saya sekali lagi tidak bisa tempuh jalur hukum, saya angkat tangan karena hukum ini tidak ada guna. Percuma kan? DPR buat segala macam, percuma tidak laksanakan. Iya kan? Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Patoka, monggo, ngomong Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya hanya berkata, kenapa orang kecil seperti saya, Pak Sarto, Bu Sarmini, dan lain-lainnya pinjamannya hanya puluhan juta dan hanya 100 atau 200 juta, nilai asetnya 2 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang 4 miliar, rumahnya tiba-tiba dilelang dan semua menjadi kebanyakan terdakwa dipidana. Tapi ada pihak-pihak lain yang mempunyai pinjaman itu besar, nilai asetnya kecil, kenapa mereka tidak dilakukan pelelangan seperti orang-orang yang tidak berdaya seperti saya dan Pak Sarto dan lainnya. Itu saja yang saya sampaikan ke pejabat siapapun yang terkait dengan hukum. Mohon kiranya ini benar-benar diperhatikan. Karena apa? Korban-korban sudah sampai banyak yang meninggal dan tidak punya rumah karena mereka sudah dikuasai dan dirampok oleh mereka. Karena apa? Kalau nggak boleh dibilang rampok, lah nilai asetnya besar, pinjamannya kecil, dibayar nggak mau, terus tiba-tiba dijual, kan itu namanya Rampok. gimana Bapak? Rampok namanya Bu. Itu perampok, merampas, ya kan? Itu gerombolan. Iya. Jadi mohon dengan sangat supaya rakyat kecil jangan sampai berjatuhan menjadi habis semuanya, sampai mati orangnya, sampai tidak bisa bekerja, sampai tidak bisa makan. Tapi mereka yang mempunyai nilai aset kecil dipinjami, nilainya uangnya besar, tidak diapa-apakan. Bagaimana ini hukum? Mohon kiranya bagi penegak hukum, mohon bantuannya supaya diperhatikan rakyat kecil ini. Mau diapakan ya tetap rakyat kecil. Wong mau mencari keadilan juga nggak pakai godong Gus, pakai uang kemana-mana. Terus mereka itu kerja ya luar biasa. Apa keringat orang kecil ini nanti nggak tumpah ke mereka?
mereka nggak akan takut kalau menangisnya mereka semua tiap malam minta sama Allah akan dikembalikan ke kamu semua. Luar biasa nanti yang terjadi. Ya Allah, saya sudah